Bab 176. Tekad untuk berkorban. Tetua Fang Yuan, apakah benar bahwa kamu membantai seluruh keluarga Wang Tua? Gu Yuebo bertanya dengan suara berat dari kursi utama. Semua tatapan tertuju pada Fang Yuan, tetua muda itu dengan dingin tersenyum, memang benar. Gu Yue Fang Zeng menutup matanya dengan sedih. Dia mungkin telah membunuh banyak serigala petir, tetapi dia tidak pernah mengambil nyawa manusia. Dan sekarang setelah dia mendengar Fang Yuan mengakuinya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa kakaknya sendiri telah menjadi begitu asing dan terasing. Dalam kerenggangan ini, ia juga merasa takut terhadap metode kejam saudaranya dan kemarahan atas hilangnya nyawa tak berdosa. Fang Yuan, apakah kamu tidak merasa bersalah membantai orang yang tidak bersalah? Jika kamu memiliki kesulitan, kamu bisa mengatakannya, Tiruonan berbicara ketika dia mengerutkan kening. Dia adalah seseorang dengan karakter yang sangat lurus dan paling membenci orang-orang seperti Fang Yuan. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Aku tidak merasa perlu untuk menceritakan kisah aku kepada kamu. Namun, pada saat itu, aku tidak tahu bahwa Wang Er yang hilang adalah Master Gu Iblis. Bisa dikatakan bahwa Fang Zeng secara tak terduga terlibat. Fang Yuan berbicara dengan jujur. Kakak, bukankah kamu akan mengatakan sesuatu kepadaku? Fang Zeng membuka matanya, sudut matanya menjadi merah. Apa yang kamu ingin aku katakan? Menghiburmu atau meminta maaf? Adik kecil, kamu terlalu lembut, cibiran Fang Yuan. Sialan, kakak, jangan berpikir kamu luar biasa hanya dengan menjadi tetua. Aku akan memberitahumu bahwa aku sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke peringkat 3. Fang Zeng menggertakkan giginya, urat nadi bermunculan di tinjunya yang terkepal. Cukup. Gu Yuebo tidak bisa terus melihat ini lagi dan berteriak, Fang Zeng, kembali, kesopanan apa yang kamu perlihatkan dengan membuat keributan di sini? Kata-katanya memiliki arti lain dan menyatakan ketidakpuasan. Tiruonan tidak bisa merasakannya, tetapi penyelidik surgawi Tisueleng segera bereaksi, dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Pemimpin klan Gu Yue dan semua tetua, memang tidak pantas untuk putri aku untuk masuk dan bergegas ke ruang diskusi master. Yang ini meminta maaf karena menyinggung semua orang. Para tetua segera berdiri dan terus mengatakan bahwa Tisueleng terlalu baik. Ekspresi Gu Yuebo juga santai. Tisueleng melanjutkan, karena adik laki-laki Fang Yuan terlibat dalam kasus Jia Jinseng dan juga seorang tersangka, aku harap dia tetap di desa dan tidak akan pergi ke desa lain. Gu Yuebo memijat pelipisnya dan mendesah, klan Gu Yue kami sangat berharap kami dapat memberikan penjelasan yang cocok untuk Master Jiafu. Karena penyelidik surgawi juga meminta, aku harus meminta tetua Fang Yuan untuk tidak pergi sebelum kamu bebas dari kecurigaan. Aku harap kamu bisa mengerti. Gu Yuebo memandang Fang Yuan, ekspresinya tulus. Namun tatapannya, bagaimanapun, memiliki makna yang dalam. Fang Yuan mungkin telah membunuh seluruh keluarga tua Wang, tetapi mereka hanya manusia biasa. Bagaimana bisa merupakan kejahatan bagi seorang Master Gu untuk membunuh manusia-manusia ini? Terutama jika Master Gu ini adalah tetua klan. Dengan demikian, tidak ada hukuman. Ya. Fang Yuan melirik Gu Yuebo dan menjawab tanpa ekspresi. Sialan, ini seperti ini lagi. Tiruonan meninju pohon, menyebabkan dedaunan berserakan. Dia sangat marah ketika dia berkata dengan gigi terkatup, ini jelas pembunuhan, tetapi mereka menutup mata untuk itu dan tidak peduli. Ayah, apakah manusia bukan manusia? Mengapa Master Gu merasa bahwa mereka memiliki hak untuk membunuh manusia? Tisueleng terdiam seperti patung. Cuaca agak suram dan angin bertiup dan dedaunan pohon berdesir. Tiruonan tiba-tiba menundukkan kepalanya, ekspresinya turun. Maafkan aku, ayah. Dia meminta maaf, aku tidak mendengarkan saran kamu dan menggunakan Gu Intuition. Penyelidik surgawi menghela nafas panjang dan memandangi putrinya dengan tatapan yang dalam. Nak, kamu sangat membenci kejahatan dan penuh dengan kebenaran, sama seperti aku ketika aku masih muda. Aku senang tapi juga khawatir. Kenapa kau khawatir? Cita-cita kamu jauh lebih besar daripada cita-cita aku saat itu. Ketika aku masih muda, ambisi aku adalah untuk menangkap semua penjahat dan menjejalkan menara penindasan setan. Tetapi bagi kamu ingin membuat semua orang setara, memperlakukan antara Master Gu dan manusia dengan setara, menyebabkan hukum dan ketertiban didirikan di seluruh dunia. Ambisi dan cita-cita seperti itu terlalu besar dan juga sangat berat, kata-kata Tisueleng dipenuhi dengan pengalaman. Tapi ayah, ini yang disebut hukum, kebenaran dan keadilan. Jika kita tidak memperlakukan semua orang secara setara, apa artinya yang mereka miliki? Jika yang muda tidak memiliki mimpi yang ambisius, lalu bagaimana mereka bisa dianggap muda? Aku percaya itu semua masalah usaha kita sendiri. Selama aku memberikan yang terbaik, itu mungkin tidak selalu mustahil untuk dicapai. Tiruonan berbicara dengan penuh semangat, kedua matanya dipenuhi harapan untuk masa depan. Tisueleng terdiam untuk sementara waktu, akan ada hari ketika kamu akan mengerti.
Tapi ini bagus juga, orang-orang muda harus berjalan di jalan mereka sendiri. Kemunduran akan membuatmu dewasa. Ayah tidak akan ikut campur lagi. Aku hanya berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Dia kemudian mengambil surat dan memberikannya kepada Tiruonan. Ini adalah... Tiruonan merobek surat itu dan langsung gembira. Surat ini dari Jiafu dan mencatat setiap informasi mengenai kasus Jia Jinseng, termasuk bagaimana Fang Yuan memperoleh cacing liquor dengan berjudi batu, bagaimana pria bambu itu digunakan untuk menginterogasi Fang Yuan. Dan bahkan harga penawaran Fang Yuan di karavan kedua mengunjungi tempat ia menunjukkan bakat bisnis dan menerima tawaran perekrutan Jiafu. Tiruonan membaca ulang isi harga penawaran Fang Yuan beberapa kali, tatapannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Fang Yuan ini tidak hanya sengit dalam metodenya, tetapi juga memiliki sifat yang kejam dan bahkan dapat merencanakan dengan mendalam. Intuisi aku mengatakan dia sangat curiga. Jika dia benar-benar pembunuhnya, maka dia harus agak takut. Tetapi pria bambu tidak menunjukkan perubahan pada kebohongannya. Bagaimana dia melakukannya? Tiruonan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tisueleng bertanya. Sudah lama sejak kematian Jia Jinseng. Semuanya mencurigakan dan penuh dengan misteri. Sampai sekarang, jenazahnya belum ditemukan dan bahkan tempat kematiannya belum disimpulkan. Kasus ini terlalu bersih, membuat aku tidak mendapatkan apa-apa, kecuali bahwa Fang Yuan adalah tersangka terbesar. Meskipun petunjuk dari Wang Er telah diputuskan, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, karena tidak ada petunjuk lain, aku hanya bisa mengandalkan intuisi aku untuk menyelidiki Fang Yuan ini. Tiruonan dengan antusias menjawab. Kamu merasa Fang Yuan patut dicurigai? Tisueleng bertanya. Sangat mencurigakan. Tiruonan segera berkata, Fang Yuan ini jelas hanya bakat kelas C, tapi mengapa kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada Fang Zeng? Orang bisa mengatakan dia mendapat bantuan dari cacing gu minuman keras dan gu jejak peninggalan, tetapi kecepatan ini masih sangat cepat. Klan Gu Yue mungkin tidak merasakan ada yang salah, tapi ini adalah kasus mereka yang terlibat erat tidak dapat melihat sejelas orang-orang di luar. Ini adalah titik mencurigakan pertama. Selain itu, ada titik mencurigakan lainnya, keberuntungannya. Dia bertaruh untuk pertama kali dalam hidupnya dan membeli 6 batu emas ungu, tetapi bisa mendapatkan 2 gu hidup, kodok kulit lumpur dan cacing gu minuman keras. Keberuntungan ini terlalu banyak? Tisueleng mengangguk. Ya, lanjutkan. Fang Yuan ini terlihat biasa, tetapi jika kita melihatnya, kita akan menemukan bahwa misteri di sekelilingnya seperti kabut tebal yang menutupi gunung. Banyak hal yang diungkapkan secara tidak sengaja membuat seseorang merenung. Misalnya, teknik membedah batu, sebenarnya menggunakan gus sinar bulan untuk membedah batu dan melakukannya tanpa merusak intinya. Kontrol halus seperti itu benar-benar tak terbayangkan bagi seorang siswa. Tunggu. Tiruonan berhenti. Dia telah menemukan sesuatu saat matanya mengeluarkan cahaya terang dan tajam. Tatapannya mendarat di garis kata-kata dalam surat itu, dan semakin dia memandang, semakin tatapannya semakin cerah. Aku menemukannya. Fang Yuan ini memiliki masalah besar. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan penuh semangat berbicara. Aroma teh dalam cangkir naik bersama uap dan menyebar di ruang belajar. Fang Yuan memegang cangkir teh, lalu meniup daun teh mengambang dan minum teh panas. Setelah itu, dia dengan santai mengeluarkan udara keruh. Setelah melihat sikap santai Fang Yuan, Gu Yue Mochen melakukan yang terbaik untuk bertahan dan merasakan pembuluh darah di dahinya melotot. Sebelumnya, Fang Yuan telah meminta harga yang besar dan dia dengan marah mengusir yang terakhir dari rumahnya. Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengundang Fang Yuan. Semua ini hanya karena keadaan lebih kuat daripada pria. Faksi Yao telah menekannya dari mana-mana dan masalah tentang penurunannya ke peringkat 2 akan terungkap cepat atau lambat. Faksi Mo berada dalam bahaya yang akan segera terjadi, itu sangat membutuhkan seorang ketua untuk melayani sebagai menantu dan menstabilkan situasi. Bajingan ini terlalu keji, membuat tuntutan setinggi langit. Apakah dia benar-benar berpikir faksi Mo aku mandi emas? Gu Yue Mochen mengutuk ke dalam, sementara di luar menunjukkan senyum hangat dan berbicara dengan suara negosiasi. Tetua Fang Yuan, harga kamu terlalu banyak, itu jauh melebihi apa yang bisa didukung oleh faksi Mo aku. Bisakah kamu menguranginya? Fang Yuan melirik Gu Yue Mochen. Orang tua ini yang tahu kapan harus memberi dan menerima layak dihormati. Bahkan, situasinya saat ini juga menjadi kacau. Ayah dan anak perempuan dasi itu memaksanya ke sudut. Setelah diketahui bahwa dia membunuh Jia Jinseng, Gu Yue Clan pasti akan menyerahkannya untuk meredakan kemarahan keluarga Jia dan secara bersamaan dapat melanjutkan perdagangan dengan karavan keluarga Jia setiap tahun. Itu hampir saat yang penting sekarang, jadi Fang Yuan melunakkan nadanya, kalau begitu kita akan menguranginya hingga 30%. Tapi ada syaratnya, kau harus menunjukkan kepadaku ketulusanmu dengan membayar 40.000 batu purba di muka.
Juga kau harus menyerahkan Gu babi besi dan Gu rumput setelah kehidupan. Gu Yue Mo Chen hanya bisa memijat alisnya ketika mendengar ini. Dia menjawab dengan suara cekung, Gu babi besi akan diserahkan kepadamu, tapi gudang Faksimo aku tidak memiliki Gu rumput setelah kehidupan. Kami juga tidak bisa memberikan 40.000 batu purba sekaligus, mereka akan diberikan kepada kamu mencicil. Fang Yuan tahu rubah tua ini tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia sangat jelas bahwa menjadi terlalu sombong malah bisa menghasilkan hasil yang sebaliknya. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu kamu untuk mengirim mereka terlebih dahulu, maka kita dapat berbicara tentang pernikahan. Sebelum itu, aku tidak bisa menjamin kesetiaanku. Fang Yuan meninggalkan kata-kata ini sebelum berjalan pergi. Ruang belajar itu sunyi sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Gu Yue Mo Chen tiba-tiba berkata, kamu bisa keluar. Sebuah pintu tersembunyi didorong terbuka dan seorang gadis muda berjalan keluar. Ada noda air mata di wajahnya dan matanya merah karena menangis. Kakek, dia memberi hormat, dia adalah Gu Yue Mo Yan. Gu Yue Mo Chen menghela nafas, kamu juga jelas tentang situasi keluarga. Mo Yan, keluarga kita membutuhkan pengorbananmu, bisakah kamu mengerti? Ya. Gadis muda itu menangis dan menundukkan kepalanya. Tidak peduli dunia mana, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Bahkan Fang Yuan menyumbangkan banyak kekuatan untuk klan sebagai tetua klan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa jumlah yang dibayar atau diperoleh orang berbeda dari orang ke orang. Bahkan anak-anak dengan sendok emas juga tidak dapat secara bebas menikmati hak istimewa. Dengan menerima pengasuhan keluarga, mereka perlu memiliki tekad untuk berkorban. Dan tekad ini sudah ada di Gu Yue Mo Yan. Dia tidak memiliki sedikit pun perasaan untuk Fang Yuan, bahkan merasa benci dan jijik. Tapi dia tahu, dia harus menikah dengannya demi keluarga, dengan menjadi istrinya.